Bab 108, Harta Karun Kekosongan Hitam. Bagian 1. Dunia kecil dan indah. Begitu memasuki gua, Anda bisa mendengar suara air menetes di dinding batu. Bada, bada, suara itu bergema terus-menerus di dalam gua yang kosong, seperti sajak, tetapi ada beberapa jejak keanehan dalam audio. Suara langkah kaki bergema, dan dalam kesunyian dan kehampaan, sudah ada rasa takut yang samar menghantam pikiran semua orang. Sepanjang jalan, Nili menemukan bahwa gulungan gambar rumit yang diukir di dinding batu seperti metode pengorbanan kuno, terlalu berdarah dan kejam. Awalnya Nili tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika dia berhenti berjalan pada saat itu, dia menemukan pemandangan aneh ini di dinding batu. Setelah sekilas, aliran udara di depannya tiba-tiba meningkat dengan cepat. Merasakan perubahan yang mengejutkan ini, Nili dan yang lainnya segera menjadi waspada, mengerutkan kening, melihat kegelapan di depan, dan menggigit bibir mereka. Dia juga tidak menyimpan ukiran ini. Gulungan di dalam hatinya, dan saat berikutnya ada angin di bawah kakinya, dan dia berjalan cepat ke dalam kegelapan. Ketuk gelombang 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 ketuk gelombang 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 ketuk gelombang gelombang. Frekuensi langkah kaki terus bertambah cepat, dan setelah sekitar 1 jam, ditemukan bahwa gua dalam kegelapan tiba-tiba menjadi lebih luas, tetapi sosok orang berhenti, dan tidak ada jalan di depan. Itu adalah tebing gelombang. Tampaknya benar-benar berbeda dari gua ini, mengklaim sebagai bagian dari langit dan bumi, luas dan tak ada habisnya. Tentu saja, ini bukan hal yang paling mengejutkan. Yang membuat hati Nili berkedut keras adalah bahwa di ruang besar ini seperti persegi, ternyata penuh dengan tulang yang padat, jumlahnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ziyun dan yang lainnya membuka mulut mereka, merasa tenggorokan mereka sedikit tersedak, tidak dapat berbicara. Ini. Xiao Ninger melihat tulang-tulang di tanah dengan ngeri. Seharusnya ada pertempuran besar di sini, jelas Nili. Dulu ada banyak orang kuat yang ingin membuka pesona di sini dan ingin menggunakan harta karun di dalamnya. Saya baru saja datang ke sini saat itu. Setelah pertempuran besar, mereka berakhir dengan korban yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak membukanya. Pesona. Mereka meninggal karena luka serius pada akhirnya. Namun, satu orang melarikan diri dan membawa beberapa harta bersamanya. Adapun apakah dia selamat, saya tidak tahu, tapi sudah lama sekali, dan dia mungkin sudah lama meninggal, kata Suiyu. Saya juga mencoba membukanya, tetapi ketika saya datang ke sini, saya tidak dapat mengendalikan tubuh saya, dan mudah marah, seolah-olah tubuh saya sedang dimanipulasi. Tapi kali ini, perasaan itu menghilang lagi. Nili berpikir sejenak, menurut apa yang kamu katakan, tempat ini telah diatur, dan seseorang seharusnya telah membuat formasi prasasti iblis roh jahat di sini. Bahkan Nili tidak tahu banyak tentang formasi semacam ini, dan tingkat kultivasi Nili saat ini mereka belum dapat mengaturnya. Tampaknya ada harta karun luar biasa yang dijaga di dalam, tetapi mengapa mereka tidak dikendalikan ketika mereka datang ke sini? Meskipun Nili dan basis kultivasinya dapat menekan beberapa kekuasaan, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk hidup dalam damai. Namun, karena formasi prasasti penghalang dalam perlindungan adalah roh sihir ruang waktu, meskipun formasi ini dicatat dalam buku roh iblis ruang waktu, itu sangat kabur, dan metode untuk menghancurkan formasi tidak berguna, tetapi Nili bisa membawa mereka masuk. Nili berbaring dan merasakannya tangan Nili mulai membentuk segel,
dan untuk sesaat, langit menjadi gelap, dan kemudian, kekuatan yang menakutkan menyerbu wajahnya, dan petir besar jatuh dari langit, menabrak penghalang. Dengan ledakan keras, guntur dan kilat meledak di sekitar penghalang. Gemuruh. Semua orang datang ke Heiksu, ternyata itu adalah ruang lain, tetapi terhubung ke tempat tersembunyi lainnya di Xiao Linglong, total ada 7 lantai. Semua orang melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. Selanjutnya, setiap orang harus mencarinya secara terpisah. Ini adalah jejak takdir. Jika kamu menghadapi bahaya dan menghancurkannya, kamu akan meninggalkan penghalang magis ruang waktu. Tentu saja, kamu tidak bisa masuk lagi setelah kamu keluar. Jangan menggunakannya kecuali Anda harus. Setelah masuk, mungkin kita dapat menemukan beberapa harta, tetapi kita mungkin tidak menemukan apapun, jadi itu tergantung pada keberuntungan semua orang, kata Nili. Kita akan dipaksa untuk meninggalkan penghalang setelah 1 hari, jadi kita hanya punya 1 hari. Dan Nili tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan sedikit gerakan pikiran Nili, dia menghubungi Dewi Yuyan di peta gunung dan sungai. Pada saat ini, Dewi Yuyan masih mengambang di kehampaan peta gunung dan sungai, dan dia sedang berkultivasi. Dia seperti kupu-kupu yang terbungkus kepompong, tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni, matanya tertutup. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia dalam keadaan ini, tetapi Nili dapat merasakan bahwa kekuatan hukum di sekitar Dewi Yuyan telah menjadi semakin kuat. Seolah merasakan Nili, dia terbang keluar dari peta pegunungan dan sungai dalam jarak ribuan mil. Apa yang terjadi pada Nili? Yuyan bertanya dengan curiga. Saudari Yuyan, apakah kamu ingin pergi mencari harta karun itu bersama kami? Yuyan sedikit bingung, dia dengan hati-hati mengamati di sini, karena mengandung kekuatan ruang dan waktu. Mungkinkah itu diatur oleh Dewa Roh Ruang dan Waktu? Yuyan menatap Nili dan mengangguk. Dia juga sangat ingin tahu tentang tempat ini, meskipun dia tinggal di dunia kecil yang indah, ada beberapa tempat yang bahkan dia belum pernah kunjungi. Sekarang semuanya, coba keberuntunganmu, kata Nili. Ye Ziyun, Xiao Ninger, Lu Piao, Xiao Sue, dan Duan Jian mengangguk. Lu Piao, Xiao Sue, dan Duan Jian dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Nili, kamu juga harus hati-hati, kata Xiao Ninger dan Ye Ziyun. Nilai mengangguk. Segera Xiao Ninger dan Ye Ziyun juga menghilang ke dalam kehampaan. Nili, Yuyan, dan Sue Yu juga menghilang ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, mereka muncul di langit di atas laut, dan di bawahnya ada sebuah pulau kecil. Tidak ada yang istimewa darinya, tetapi pulau itu dikelilingi oleh penghalang yang sangat besar. Setelah Nili mendekat, dia merasakan kekuatan pantulan yang agung, seperti gelombang pasang. Aku tidak tahu apa yang tersembunyi di pulau kecil ini. Sui Yu sedikit penasaran. Meskipun dia telah tinggal di sini sepanjang waktu, ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini, dan dia sangat ingin tahu tentang semuanya di sini. Saudari Yuyan, dapatkah kamu merasakan harta karun di dalamnya? Hanya saja penghalang ini sedikit kuat, seharusnya berada di tingkat dewa, kata Nili. Saya khawatir dengan kekuatan saya saat ini, saya khawatir sama sekali tidak mungkin untuk menerobos. Dewi Yuyan menutup matanya dan merasakannya. Aku merasa ada banyak harta dalam pesona di bawah ini, dan harta ini sangat kuat. Dewi Yuyan merasakannya dan mau tidak mau berkata dengan emosi. Aku tidak tahu apa itu.
Nili berpikir sejenak, lalu berkata, dia perlahan terbang ke tepi penghalang, mengulurkan tangannya untuk merasakannya. Aku tidak tahu hukum apa yang digunakan untuk membentuk penghalang ini. Tampaknya itu adalah hukum ruang dan waktu, tetapi tampaknya tidak demikian. Mungkinkah tidak hanya dewa roh ruang waktu tetapi juga dewa roh lainnya? Apakah ada penghalang di sini? Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.